Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang seandainya bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Kita tidak termasuk sebagai seorang muslim. Mungkin bisa jadi kita dilahirkan dalam keadaan kafir. Mungkin bisa jadi kita dilahirkan dalam keadaan orang-orang yang lalai. Namun bersamaan dengan itu, alhamdulillah, kita seluruhnya berada dalam kesibukan kebaikan. Bahkan kebaikan yang paling agung, yaitu bersibuk dengan Al-Quran. Karena tidak ada kesibukan yang paling agung, yang paling indah, yang paling layak untuk seseorang berusaha kecuali kesibukan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada kesibukan yang paling dekat dari seorang hamba kepada Tuhannya kecuali bersujud, kecuali membaca kalamullah, bertadabbur kalamullah, menolong agama Allah, tawakal, cinta, harap dengannya. Itu hal yang paling menyebutkan diri kita. Dan cinta, harap, tawakal itu tidak ada dapatkan kecuali dengan kita menuntut ilmu syar'i. Dan di sini seluruhnya berkumpul. Kalian di sini ada taklim rutin. Disitulah menuntut ilmu syar'inya yang mendekatkan kalian kepada Allah, mendekatkan kalian kepada surga Allah, agar kalian lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan para sahabatnya. Dan kalian di subuh harinya menghafal Al-Quran yang setiap hurufnya mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kemudian hari kalian akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan kepada kita sekalian, Iqra wartaqi bima qara'ta minal Quran. Bacalah dan meningkatlah, naik ke di atas surga yang tinggi dari apa yang kalian baca ketika di dunia. Karena surga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Tamasuk ke Surga, itu memiliki 100 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada 100. Seseorang akan naik seperti lift pada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan bacaan Al-Quran yang ia hafalkan, sesuai dengan amalan keikhlasan yang ia dalami. Ini diantara kebaikan-kebaikan. Adapun nasihat di pertemuan subuh kali ini adalah kata Allah Azza wa Jalla, ketika kita telah beriman, tadi sudah tentang iman dan ketaatan kepada kita, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalian ini sudah beriman, sudah diberikan keimanan. Atiiullaha wa atiiur rasul. Kalian sudah taat kepada Allah, kalian sudah taat kepada Rasul. Ada satu yang kita ini semua terjatuh, bahkan pembicara yang paling banyak terjatuh. Apa itu? Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian menghancurkan, membatalkan amalan-amalan kalian. Setelah kita beramal luar biasa, yang paling harus kita jaga adalah
bagaimana kontinu pada amalan ini, baik di pondok maupun di rumah. Yang kedua, jangan pernah merasa bangga dengan apa yang telah kita berikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Walaupun kalian hebat di masa muda, tapi kalau tua sibuk bisnis saja, tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membuka hadis, tidak pernah belajar, bahkan sholat ditinggalkan. Kalau kalian sudah menikah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, hal yang paling utama yang kita ingat ini, ya, diperhatikan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Amalan ini, adik-adikku sekalian, itu terbatalkan dengan beberapa sebab. Sebab pertama yang membatalkan amalan adalah kekafiran. Sebab pertama, dihafal ini. Ada beberapa sebab. Sebab pertama yang membatalkan amalan adalah kekafiran. Qala ta'ala, "Wa may yartad minkum 'an dini fayumit wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Surah Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad salah seorang dari kalian dari agamanya dan dia meninggal dalam keadaan kafir, mereka itulah yang amalannya terhapuskan, dan mereka itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dan mereka itulah orang-orang sahabat-sahabat penduduk neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah juga kabarkan amalan mereka kahaban mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Jadi ini secara ringkasnya, karena kita akan tahfiz maka kita ringkaskan. Jadi satu adalah kekafiran. Yang kedua yang bisa membatalkan amalan seorang hamba adalah kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Apa itu syirik? Yaitu memberikan sesuatu kepada selain Allah yang seharusnya hak Allah. Misalnya menyembah. Hak siapa yang harus kita sembah? Allah. Kita menyembah selain kepada Allah, itu namanya kesyirikan. Berdoa, berharap, tawakal, cinta, benci, itu semuanya harus di atas tujuan karena Allah. Siapa yang benci karena dirinya sendiri, dia tidak benci seseorang karena Allah. Ya, dia tidak cinta seseorang karena Allah, atau dia cinta karena hawa nafsu saja, atau dia cinta sesuatu ya yang sebenarnya akhirnya dia ibadah, dia tunduk, maka itu adalah kesyirikan. Misalnya tentang orang-orang Yahudi ketika mereka mencintai al-ijl. Al-ijl itu suatu patung yang mirip sapi. Rubba alaihim, dia itu sangat cinta terhadapnya. Ya, mereka bahkan lagi misalnya orang-orang Quraisy, asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ketika orang-orang kafir Quraisy menyembah patung-patung mereka karena cinta, tapi orang-orang yang beriman itu lebih besar, lebih dahsyat cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Yang kedua yang membatalkan amalan-amalan seorang hamba adalah kesyirikan. Jadi yang pertama tadi apa? Kekafiran, keluar dari agama. Yang kedua dia hendak keluar dari agama, ya, tapi dia melakukan kesyirikan. Dia menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Tergantung. Kalau dia tahu, dia lakukan karena maksud, bisa juga keluar dari agama. Ya, kalau dia maksudkan menyembah kepada selain Allah. Yang ketiga adalah riya. Ini yang banyak merusak niat-niat para penuntut ilmu, termasuk para asatis. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhafu alaikum." Ini Nabi bicara ini kepada sahabat.
Siapa yang tidak meyakinkan sahabat adalah manusia yang paling bersih hatinya, sahabat yang paling kuat ketakwaannya kepada Allah, sahabat yang paling tulus, paling jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabatnya, "Ma akhwafu akhafu alaikum." Tidak ada hal yang lebih aku takutkan atas kalian ya dibandingkan riya. Ya, di dalam riwayat lain, illa asyirkul asghar, kecuali syirik kecil. Maka sahabat bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya, yaitu ingin dilihat. Nah, ini kita ini. Jadi khususnya pembahasan kita ini, usahakan adik-adikku sekalian, jangan ingin menghafal karena kita ingin didengar. Jangan belajar di pondok ini karena hanya ingin supaya kita viral, supaya kita dikenal hafiz. Juara ya. 30 juz. Dan selainnya. Hati-hati. Ya, maka dari itu hal yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu adalah apa? Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu sum'ah? Mau didengar. Ini yang paling bahaya. Termasuk yang bicara hal yang paling saya takutkan. Tidak ada yang paling susah untuk saya luruskan niat kecuali hal ini. Ya, ini betul-betul dahsyat khususnya. Maka dari itu Nabi pakai ismu takhdil. Ismu ta'did akhwafu. Ya, Nabi takutnya di atas ketakutan. Ya, Nabi tidak takut sahabatnya miskin. Nabi tidak takut sahabatnya diserang oleh musuh, tidak. Tapi hal yang paling Nabi takutkan adalah sahabatnya terjangkiti penyakit riya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, kebaikan-kebaikan kalian bil manni wal adha, hanya karena ingin disebut-sebut, ya, hanya karena ingin yang menjadi viral, wal adha, dan kalian mencela, jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya dan hanya ingin dilihat, seperti orang-orang yang melakukan kebaikan dan hanya ingin dilihat. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ini di antara yang sebab-sebab yang menjadikan amalan seseorang terbatalkan. Dan yang setelahnya adalah membenci apa yang Allah turunkan. Seperti Al-Quran kita benci, yang ada ustaz tak mau tahfiz kita lari, ya, dan selainnya. Atau ada hukuman yang dihukumkan oleh Al-Quran kita menghindar darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang setelahnya adalah al-ada'ul adab bin Nabi, yaitu tidak bagusnya adab kita kepada Nabi. Dan yang terakhir adalah at-ta'alli 'ala Allah, yaitu lebih tinggi, memposisikan diri lebih tinggi dibanding Allah. Seperti kisah ya tentang ada seseorang pelaku maksiat dan ada seseorang ahli ibadah. Ya, seseorang ini saking banyaknya maksiatnya sampai-sampai ahli ibadah ini mengatakan, "Ya, kau ini banyak sekali dosamu. Allah tidak mengampunimu." Padahal yang mengampuni atau tidak mengampuni hak siapa? Hak Allah. Allah tidak mengampunimu kalau kau begitu. Ya, maka di kemudian hari Allah memanggil orang-orang yang banyak dosanya dan orang-orang yang banyak amalannya. Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang banyak dosanya ini, qad ghafartu lah, saya sungguh mengampuninya. Adapun kamu yang telah menetapkan yang bukan ketetapanmu, sehingga kau mencontreng kehormatan orang,
sehingga engkau menetapkan yang bukan hakmu dan engkau melampaui dariku, maka qad adkhaltukum ilan nar, sungguh saya telah memasukkanmu kepada neraka. Naudzubillah. Jadi tidak boleh kita menjustis. Ini juga penyakit seorang pendakwah. Tapi seorang pendakwah yang tidak di atas ilmu, yang mudah memasukkan seseorang kau kafir, ya, kau pelaku bid'ah, dan kau misalnya masuk neraka, seakan-akan surga hanya miliknya. Ya, seakan-akan surga hanya miliknya. Ketahuilah surga itu sangat luas. Satu orang saja itu surga yang paling terendah. Surga yang paling terendah untuk satu orang seperti 10 kali lipatnya bumi. Surga terendah, surga yang paling rendah, yang paling terakhir masuk surga, ya, yang tidak ada cahaya kebaikannya kecuali pada tumitnya saja karena pernah kena air uduk. Ya, sampai hadis yang tertawa, hadis panjang. Namun karena kita sudah mau tahfiz, nanti kita akan lanjutkan tentang hadis panjang ini. Bagaimana kisah tentang orang yang paling terakhir masuk surga karena ada sesuatu yang luar biasa. Ya, intinya surga yang paling terendah bagi penduduk surga yang diberikan oleh Allah adalah dia akan diberikan semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Ya, itu yang paling terendah. Dan paling tingginya adalah surga Firdaus. Dan ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tamasya ke Surga, berjalan-jalan ke surga. 100 tingkat dijelaskan satu demi satu. Apa fasilitasnya dan sebagainya. Ini yang bisa kita berikan. Jazakumullah khair ala ustaz yang alladhi faddalana wa qaddamana wa kadzalika ala tullab ala istima'ikum wa ihtimamikum. Idza kana al-khair fa huwa min Allah azza wa jalla wa idza kana asy-syarr wal khata fa huwa minni. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.